Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa bi a'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kami sekaligus Ketua Masjid Jami Darul Arqam Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Margini, juga sahabat saya Pak Ustaz Mansur, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, jamaah sekalian yang kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, umur panjang, dan yang paling utama sekali pada iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat ini kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas amaliah dan ibadah kita, dari mulai bangun tidur tadi pagi sampai saat ini. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan taklim mingguan. Dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas amaliah dan ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita aturkan kepada uswah dan kedua kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan materi, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru kita, dan juga para pendiri dan pengurus masjid Jami Darul Arqam, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal kita. Bagi yang sudah wafat, semoga Allah ampuni segala kehilapan dan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia Allah Riyadil Jannah. Bagi orang tua kita, guru kita, dan termasuk kita yang masih ada, yang masih bersama kita, kita doakan semoga Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan semoga di akhir hayatnya husnul khatimah. Al-hadi niyah wa likulli niyatin salihah. Wiladati Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para jamaah sekalian yang dirahmati Allah.
dalam kesempatan malam hari ini kita masih menyampaikan mengenai takwa. Takwa ini adalah puncak daripada akhlak seseorang. Dan kalau kita perhatikan para jamaah sekalian, seluruh rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, haji, zakat, dan sebagainya, itu pada akhirnya adalah untuk membentuk seseorang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita memahami hakikat takwa yang sesungguhnya. Pernah disampaikan juga materi takwa ini yang berdasarkan menurut Imam Al-Khusairi. Menurut beliau adalah takwa itu diartikan sesuai dengan hurufnya, dari mulai ta sampai pada waw, takwa. Pada malam hari ini, dalam bukunya Ahlur Rahmah Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi mengutip ungkapan sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa takwa itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu al-khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal istidadu liyawmil bakhil wal ridho bil qalil. Artinya takwa itu takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kemudian mengamalkan apa yang termuat dalam At-Tanzil. At-Tanzil itu Al-Quran. Kemudian mempersiapkan diri untuk hari meninggal dunia, dan ridho atau puas dengan hidup seadanya walaupun sedikit. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari ungkapan tadi maka ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita masing-masing, dan ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah yang kita lakukan tadi. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Salah satu sikap yang harus dimiliki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menjauhinya. Akan tetapi takut kepada Allah adalah takut kepada murkanya, takut kepada siksanya, takut kepada azabnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita dekati dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mendidik kita untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau kita ukur dari sisi ini, banyak sekali orang yang belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang masih sering berbohong. Banyak orang yang masih saja
melakukan kemaksiatan. Masih saja orang melaksanakan kejahatan-kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu tandanya tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan, maka belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hakikat takwa kedua, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu wal amal bitanzil. Orang yang bertakwa akan selalu beramal atau melakukan suatu itu berdasarkan bitanzil, apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu, Al-Quran, dan termasuk hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang dalam kehidupannya berpedoman kepada wahyu Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, sudah dipastikan dia akan selamat di dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang dalam kehidupannya sembrono, tidak berdasarkan Al-Quran atau merujuk kepada sunnah Rasulullah, merujuk kepada hadis Nabi, maka dipastikan kehidupannya akan rusak. Oleh karena itu sering menjadi apa ya, kalau dianalogikan itu pernah saya sampaikan bahwa mobil atau motor yang dikeluarkan dari pabriknya itu pasti itu dibarengi dengan buku petunjuk untuk memakainya, cara memakainya. Dan orang yang atau motor atau mobil yang pemakaiannya berdasarkan petunjuk itu ya bagaimana apa bahan bakarnya apa, kemudian yang bagus itu kecepatannya berapa kilometer per jam, kemudian olinya apa. Nah, kalau mengikuti aturan buku petunjuknya, maka dipastikan mobil itu akan awet. Nah, sebaliknya kalau motor atau mobil pemakaiannya tidak berdasarkan petunjuk buku dari pabriknya, dipastikan akan cepat rusak. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sebagai bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya yang telah menciptakannya, maka Allah pun memberikan pedomannya atau petunjuknya, tidak lain adalah Al-Quran, wahyu itu juga termasuk dalamnya hadis, sunnah-sunnah Rasul. Nah, orang yang dalam kehidupannya mengikuti aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kehidupannya insyaallah akan bahagia dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu hakikat takwa yang kedua adalah al-khawfu minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah. Itu harus kita hadirkan. Kemudian yang ketiga, tadi wal amalu bitanjil homa. Yang ketiga adalah hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal istidadu liyaumir rahim, yaitu menyiapkan untuk hari akhir.
Bila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini yang tidak lama atau fana. Kita akan berusaha mengefektifkan perjalanan hidup di dunia ini, melakukan sesuatu yang bisa memberikan nilai positif. Sebagai apapun kita merupakan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak. Ini difirmankan di dalam surat Al-Kahfi, para jamaah sekalian. Ini potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya di ayat sebelumnya itu masih satu rangkaian bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi para jamaah sekalian, kadang-kadang di dalam kematian ini kita juga terlena, lupa dengan kematian ini. Perasaan itu apa ya, tidak mati, itu tidak akan mati, lupa itu. Sehingga dengan lupanya ini para jamaah sekalian lalai terhadap tujuan daripada Allah menciptakan kita. Sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah lihat betul, yaitu untuk menyembahnya. Tapi karena yang melalaikan itu, seperti di dalam surat Al-Kahfi ini, apa surat yang lain, itu ada yang melalaikan, yaitu adalah harta dan anak. Nah ini hati-hati. Padahal di sana para jamaah sekalian sudah diingatkan bahwa di dalam surat ini, di surat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, ini surat apa ya? Surat Al-Kafirun kayaknya. Ya. Al-Munafiqun ya, setelah Al-Jum'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan lalai bagimu harta dan anak-anak kalian. Ya. Kalau yang demikian itu, misal lalai, maka termasuk khasirun. Misalnya dikatakan an-dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila melakukan hal itu, maka termasuk orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah, bersedekahlah kamu di jalan Allah apa yang telah Allah berikan, ya, karena nanti itu ada hamba ketika meninggal dunia itu memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, hidupkanlah sebentar saja, sebentar saja. Wasaddaqu wa kun minas sholihin. Saya ini akan bersedekah, akan menjadi orang yang soleh
Nah, itu di dalam surat Al-Munafiqun. Dia di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Abbas sedang menerangkan, itu dipotong oleh seseorang. Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah engkau kepada Allah. Itu orang yang minta supaya ditangguhkan, hidupkan kembali, itu adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Wahai saudaraku, di situ bukan orang yang kafir, akan tetapi adalah orang yang beriman, muslim beriman yang lalai. Maka terutama diterangkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi yang menginginkan orang itu untuk ditangguhkan atau hidup kembali adalah mereka orang-orang yang ketika hidup di dunianya belum sempat menunaikan apa janji-janji dia, ya, yang pengen kemarin itu pengen apa itu, pengen berzakat, yang belum pengen haji, kemudian pengen sholat, nah itu. Tapi kata Allah apa? Ya Allah, tangguhkanlah. Cuman Allah tidak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau aku tangguhkan, saya lebih tahu bahwa engkau itu, saya lebih tahu apa yang engkau akan kerjakan. Jadi dengan sifat-sifat manusianya itu, Allah sudah tahu kalaupun nanti dikembalikan, dia akan lalai kembali. Makanya tidak akan pernah Allah kembalikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal untuk di hari nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah hakikat takwa. Yang keempat menurut Ali bin Abi Thalib adalah waqidor bil qadir, yaitu ridho, puas apa yang Allah berikan kepadanya meskipun sedikit. Nah, sikap menerima membuat kita bisa bersyukur, dan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dan dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga yang merasakan manfaatnya ketika orang bersyukur itu tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain. Ketika Allah berikan rezeki, dia menyadari bahwa rezeki ini ada sebagian punya orang lain. Ketika Allah berikan, ya katakanlah ada uang lebih, maka dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masjid ini, para jamaah sekalian, setiap berapa bulan sekali itu santunannya, berapa bulan sekali, alhamdulillah. Ini memberikan peluang kepada para jamaah sekalian yang kelebihan rezeki, yang Allah berikan rezeki, dengan berbagi dengan anak-anak yatim. Dan insya Allah para jamaah sekalian, harta kita yang diinfakkan di jalan Allah itu tidak akan berkurang, justru maka sebaliknya. Masalul ladina yunfikuna fisabilillah kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang atau seorang petani menanam sebulir biji, kemudian biji ini tumbuh batang, dari batang itu tumbuh 7 cabang. Dari setiap cabangnya itu, kalau antik lah yang kecil, itu menghasilkan 100 buah. Coba bayangkan para jamaah sekalian. Jadi ketika harta kita diinfakkan di jalan Allah itu tidak akan berkurang, bahkan dia akan dibalas oleh Allah dengan berapa? 7 cabang, satu cabangnya ada 100, 700 kebaikan, 700 pahala, 700. Belum lagi kalau kita petik buahnya gitu ya, itu berapa bijinya kalau kita hitung, itu 1 biji ya. Apalagi kalau kita menginfakkan di jalan Allah dengan melebihi ya, melebihi dari apa yang semestinya. Insya Allah orang yang seperti itu tidak bakal kekurangan harta, bahkan terus bertambah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka orang yang bertakwa itu akan selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu juga itu bisa diwujudkan dengan pertama, bisa dengan lisan. Ketika Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan rezeki, kesenangan, maka dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah diucapkan dengan lisan, kalau kebahagiaan itu, rezeki itu tiba-tiba, itu maka diwujudkan rasa syukurnya dengan sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak hanya itu saja, kemudian dengan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka semakin dekat dengan Allah dengan meningkatkan ibadah. Tidak hanya ibadah, rezeki itu yang datang kemudian berbagi, maka Allah akan tambahkan apa yang dia keluarkan. Bahkan orang tua kita itu punya prinsip begini, tahu dari mana ini pernyataan ini? Apa yang kamu keluarkan, maka itu yang akan datang kepadamu. Nah, itu pernyataan, saya belum tahu hadisnya, tapi dari orang tua. Apa yang kamu keluarkan, itulah yang akan kamu datang, yang akan masuk. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita di akhir materi ini kita mencoba memahami hakikat dari takwa ini menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu hadirkan rasa takut kepada Allah. Kemudian wal amalu bil tanjil, dan beramal sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian wal istidadu liyawmil rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk kita pulang di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah wal idrak bil qalil,
yaitu ridho atau puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.